saya bukan dari bagian orang PT dan saya juga bukan bagian dari agent. Aku jeplak sak cangkemku kan boleh toh Mbak, bener nggak? Iya, sampean kan nggak terikat Nah, sama aku kan suatu YouTuber. peraturan. Aku kan YouTuber. Lah kalau sampean mintain tolong ke saya ya gak apa-apa. Kan aku YouTuber. Ya kan aku serahkan, aku sampaikan dan gitu loh. Saya nggak Iya, apa. makanya tadi kan ingin minta pengetahuan aja lah, solusi seperti itu. Boleh, gak apa-apa kan. Saya seneng malah ini tak upload biar yang tahu banyak. Nggak cuma sampean tok. Jadi kan saya menjelaskan sesuatu itu karena ada yang bertanya gitu loh, ngerti kan? Iya. Artinya soalnya saya juga dari semua konten-konten Samen itu banyak ilmu, banyak pengetahuan juga, maksudnya tentang kehidupan di sini ya Mas. Alhamdulillah, ternyata aku bikin sesuatu yang dihargai. Iya, nanti tak share ya, tak promosikan ya di grup itu. Iya, maksudnya biar mereka itu yang tidak tahu pengetahuan tentang Hongkong atau gimana peraturan lah atau apa-apa tentang PT lah, tentang agent seperti itu, biar nyari sampean kalau ada masalah juga ya bisa sharing-sharing pengalaman sampean lah ke mereka. Terima kasih Mbak E. Jadi Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam. Bersama-sama saya dengan wong ganteng sak donya. Kira-kira bagaimana saya membantunya? Aduh. Itu kan saya lihat di YouTube sampean itu. Tentang perTKW-an sama perTKL-an. Saya ganteng nggak Mbak di YouTube? Ganteng. Tapi sih ganteng bojoku Mas. Kecap mesti nomor 1, anak sing nomor 2. Gimana? Gini loh Mas, kan tadi saya lihat YouTube sampean niku kan sampean katanya wong Kediri sih ya. Kalau Kediri kan deket Ponorogo, Madiun gitu maksudnya. Itu kan mau tanya, itu kalau TKL mau ke sini udah ada majikan. Terus mau numpang proses, itu kira-kira biayanya berapa ya? Sepaket itu majikan sama TKL-nya. Kalau bisa ya jangan potongan lah. Jadi kalau saya bilang bicara jangan potongan itu terus PT ini oleh badine itu kok endi Mbak? Kan gitu. Kalau nggak potongan itu maksudnya satu paket itu semua yang bayar majikan gitu kan? Nanti itu kan yang bayarin majikan gitu loh. Iya, saya ngerti. Maksud sampean itu saya ngerti gitu loh. Tapi sekali lagi, kalau toh pun majikannya membayar semua. Majikan barang itu nek dikongkon bayar larang apa ya gelem, kan kayak gitu. Sebenarnya disitulah Mbak yang saya itu terkadang anak-anak selalu bilang minta gratis dan kalau bisa nggak bayar, kalau bisa yang bayar majikannya. Ya, secara teori, sekali lagi secara teori itu semuanya pingin begitu. Tapi pada fakta dan kenyataannya sampean berangkat di bandara, tidak ada surat dari PT. Sampean kena. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika PT itu njaluk tinggi, ya kan? Agent mikir nggak? Agent pasti akan mikir. Ya, agent mikir, ya daripada PT ku aku golek PT liyane. Pasti begitu. Sing bayare luwih murah. Nah, sedangkan PT juga sama. Setiap arek budal aku narjetno sakmene. Makanya kenapa potongan beda-beda. Kalau kita bilangnya semuanya ditanggung majikan, semua ditanggung majikan. Sekarang kalau sampean biaya prosesnya aja majikan. Agent-agent yang gede itu, agent-agent yang yang istimewa itu 16.000. Ya kan? Padahal biaya proses itu ndak lebih dari 3.000. Kudune batine agent itu 13 ribuan. Kalau enggak 10 ribuan. Itu batinnya agent. Lah untuk proses dari Indonesia otomatis kan harus dapat surat dari Indonesia. Mulai uji kom semuanya. Lah PT Indonesia njaluk 5.000, njaluk 6.000. 13.000 dijaluk 6.000 kan sakjane agent Hongkong jek oleh 7.000. Nah, di Indonesia proses di Indonesia itu
minimalnya menghabiskan cuma 5 juta lah. 6 juta kasarane ngomong. Bayar ini ono itu dan semuanya. Ya ini ono itu ya. Tak jelasin. PT nek njaluk 7.000 apa 6.000 Hong Kong dolar kan 12 juta. Kudune yo jek bathi 5 juta. Tapi kena opo mereka jek njaluk potongan. Bayangno. Iya. Itu aku yang Mas, terus untuk proses di sini itu kan sebenarnya nggak begitu mahal ya Mas, mengurus prosedurnya untuk approve visa baru ke imigrasi ya kan Mas? Iya ya nggak mahal. Betul kan? 5 sampai 6 juta gini, soalnya itu saya udah kelar. Saya tak cerita gini. Saya itu kan finish, dan majikan meninggal. Terus dapat majikan baru. Saya tanya majikan saya, nenek saya, "Nek, kamu ngambil saya itu berapa?" "Saya ngambil kamu itu hampir 18.000. Makanya kalau kamu nggak mau kerja di sini, saya itu rugi banyak. Kamu kalau tak marahi sedikit, ibaratnya sedih kamu kok nggak mau kerja gitu kan. Maksudnya kan kalau dia nggak cocok gitu kan, kamu bisa cari yang lain. Saya pelan-pelan, saya nggak ingin kamu itu tertekan. Kadang kan ke saya orangnya orangnya kan gampang emosi gitu loh Mas. Nggak begitu nggak begitu sabar sama orang tua gitu kan. Saya suruh nyari, saya nggak akan nyari. Saya takutnya nyari yang lain itu lebih nggak bisa ke saya. Kamu itu baiklah istilahnya, cuman kamu itu emosi kamu kurang terkontrol. Nenek saya seperti itu gitu. Saya nggak nyangka uang saya itu kok dijual sampai 18.000 loh Mas, 17.500 nenek saya bilang. Padahal saya di sini, nenek saya ngambil saya di sini. Apalagi kalau agen saya itu ngambil dari Indonesia ya Mas ya. Lihat itu. Bisa. Makanya. Iya. Zaman kan bisa berpikir sendiri. Bahwa permainan segala sesuatu. Kalau saya pastinya, kalau sampai nanti cowok yang proses dan majikan sudah ada, ya sekali lagi. Nanti kalau misalnya agen saya tanya ke majikannya sampean, kamu mau bayar nggak sekian? Gitu. Pastinya kayak gitu. Dah, agenku pasti akan ngitung PT. Misalnya, kita harus bayar PT taruhlah 6.000 lah ke PT. Iya, PT. Misalnya kita masuk 6.000 lah, arek gak dibebani biaya. Kok nyimut gitu loh. Makanya kita nyimut cari gimana maksudnya? Gini. Nyimut tuh kok sedikit gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya makanya kita cari PT sing gak maruk gitu loh. Paham gak? Iya. PT sing gak maruk. Jadi dikai sakmene wis gelem. Paham nggak? Nah, PT itu kan kadang-kadang lah dari anaknya. Gitu loh. PT itu kan dapat dari agen yang ngasih. Agen dapat dari majikan. Ya kan? Nah, saiki nek agen PT nih ngekei bandrol larang, yo kan mestine emoh. Belum lagi si PT itu narik ke anak-anak. Padahal agen berarti kan PT itu harusnya kan 2 kali berarti ya? Lah, dapatnya 2. Dari anak dapat gitu. Nah, sekarang kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena pemerintah kita menghalalkan PT tetap ngurusi pemberangkatan teman-teman. Apa harus lewat PT gitu. Walaupun calling visa udah ada majikan kita itu mau jalan sendiri udah tahu prosedurnya ya ibaratnya. Enggak boleh gitu loh, harus lewat calo, lewat PT seperti itu. Nah, paham kan sampean? Jadi begitulah negara kita. Wis aku wani ae wis ngomong nang ngene. Sing penting kan awake dhewe ora nyebut nama PT gitu aja. Tidak ada identitas. Tapi kita cuma ngomong PT aja kan. Proses gitu aja. Ya karena kalau enggak gitu kan enggak banyak orang yang bisa dapat kerjaan juga sih. Sebenarnya bantu banyak orang kerja. Makanya termasuk calo-calo juga. Nah, karena saya bukan dari bagian orang PT dan saya juga bukan bagian dari agen. Aku jeplak sak cangkemku kan boleh toh Mbak, bener nggak? Iya, sama kan nggak terikat sama suatu peraturan. Aku kan YouTuber. Lah kalau sampean mintain tolong ke saya ya gak apa-apa, kan aku YouTuber. Ya kan aku serahkan, aku sampaikan dan gitu loh. Saya nggak. Iya makanya tadi kan ingin minta pengetahuan aja lah solusi seperti itu. Boleh, gak apa-apa kan. Saya seneng malah ini tak upload biar yang tahu banyak. Nggak cuma sampean tok. Jadi kan saya menjelaskan sesuatu itu karena ada yang bertanya gitu loh, ngerti kan? Iya. Artinya soalnya saya juga dari semua konten-konten Samen itu banyak ilmu, banyak pengetahuan juga maksudnya tentang kehidupan di sini ya Mas. Alhamdulillah. Ternyata aku bikin sesuatu yang dihargai. Iya, nanti tak
tak share ya, tak promosikan ya di grup-grup itu. Ya maksudnya biar mereka itu yang tidak tahu pengetahuan tentang Hongkong atau gimana peraturan lah atau apa-apa tentang PT lah, tentang agent seperti itu, biar nyari sampean kalau ada masalah juga ya bisa sharing-sharing pengalaman sampean lah ke mereka. Terima kasih Mbak Jadi sekali lagi kan dengan penggambaran yang seperti itu kan teman-teman jadi paham. Ya, sudah bisa mengira-ngira lah. Kira-kira biaya ini berapa, potongan berapa, terus buat majikan berapa gitu. Nah, jadi kan kayak gitu. Nah, kalau cowok sekali lagi, kalau cowok itu kontraknya warnanya kalau yang perempuan kan kontraknya warnanya biru yang sekarang ini yang ada peraturannya nggak boleh ngelap jendela itu kan yang biru, yang baru. Iya, biru. Lah kalau cowok ini warnanya kelihatannya hijau. Berarti nggak sama. Saya belum. Terus kalau masalah itu Mas, apa prosedurnya, terus persyaratannya untuk mengajukan visa ke imigrasi itu cowok sama cewek sama enggak? Sama dong. Kalau tujuannya housekeeping loh ya, housekeeping. Ya itu PRT ya, housekeeping. Itu semua sama walaupun cowok sama cewek gitu loh. Cuman nantinya imigrasi akan menanyakan lah kok kamu butuh cowok. Ada pertanyaan ke majikan. Seperti itulah, benar-benar. Lah ini apa? Ini bagus Mas sampean ngomong seperti itu. Karena begini, ini apa TKL saya ini ya, dia kesini itu kan ada nyonya, ada tuan, ada anak kecil ya. Anak kecilnya umur berapa ya? 13. Ini dulu kan majikan saya gitu. Sedangkan sekarang kan suaminya itu udah tua, jalannya kan enggak apa Mas. Pakai kursi roda. Enggak fongpin itu jalan. Siap. Ya. Terus dia kan sebenarnya enggak begitu butuh, cuman kan kepingin nolong saya ya, biar bisa kesini itu suami saya gitu loh. Biar dia bisa kesini, bisa bekerja. Nanti setelah 2 tahun kan dia bisa bahasa Mas, bisa pengalaman, bisa apa, jadi bisa menjadi batu loncatan untuk mencari pekerjaan yang lain. Kan bisa ya Mas? Bisa banget. Lah, yang penting nanti dia sebentar. Kenapa? Sebentar. Yang penting nanti majikannya itu bikin surat, saya butuh ini karena saya laki-laki, kalau perempuan nggak kuat, kayak cowok kuat, ya dorong kursi. Berarti gini ya Mas, nanti kalau mengajukan itu mending lebih baik bukan jaga anaknya dia, tapi jaga suaminya dia karena udah tua gitu ya? Iya, yang kursi roda. Iya. Plus punya kebun nggak, punya apa yang memang harus dikerjakan oleh tenaga yang ekstra gitu loh maksudnya. Aduh, itu enggak Mas, enggak punya. Ya sudah, oke. Kalau ya sudah berarti cukup laki-laki aja kursi roda, karena kalau perempuan nggak kuat. Gitu aja. Iya, laki-lakinya itu tinggi besar orangnya. Nah, apalagi tinggi berat badannya. Nah, jadinya harapannya dia disuruh untuk apa? Kan sering ke rumah sakit ya, kontrol ya. Terus apa suka ke taman kemana-mana itu kan yang perempuan itu nggak kuat, maksudnya nggak ada waktu, dia kan sibuk gitu kerja. Betul lah, itulah cari job cowok yang bener ini kayak sampean gini. Ini job cowok yang bener, artinya dari orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Sampean. Dari orang ketiga maksudnya? Ya sampean kan orang ketiga. Orang pertama majikan sampean, orang kedua calon PRT-nya yaitu suami sampean, dan orang ketiganya sampean yang menghubungkan ini loh. Seperti itu. Nah, kalau job cowok bener itu begini. Majikannya nyari gitu loh. Iya, majikan itu kan nawarin saya, kamu mau nggak biar kamu itu biar kamu kerja walaupun nggak serumah, suruh itu. Karena suamiku sekarang kan udah nggak bisa jalannya nggak fongkin, biar dia bisa kalau yamja ada yang nemenin, kalau dia itu mau renang ada yang nganterin seperti itu. Itu berarti majikan yang the best. Sampean harus terus jaga hubungan. Ya itu majikan saya dulu tuh udah lama dulu Mas. Dia itu nawarin saya ikut dia itu sampai kapanpun dia mau, sampai saya umur 60 lah, umur berapa, sampai saya nggak kerja di sini dia mau, karena dia orang Cina sebenarnya, di sini nggak ada keluarga, sedangkan saya itu udah dianggap dia itu keluarga seperti itu. Nah, apa sampean kok pindah saiki ke majikan lain? Karena dulu itu anaknya nakal Mas, saya itu orangnya nggak sabar, anaknya suka
suka mukul. Ya dicoba aja, Bu. Saya sudah pindah itu 2 majikan, 3 majikan, dia selalu mencari saya. Tiap minggu itu saya datang ke rumahnya dia hanya untuk menjenguk gitulah. Kadang Bagus, ya keren. bantu dia itu nyapu, ngepel apa itu, tapi enggak kerja. Saya cuma sebatas apa ya? Kayak keluarga seperti itulah. Ya, wis Kadang pokoknya ya makan-makan bareng gitu. Sak dermone lah intine nek sampean pengen nyapu-nyapu apa-apa ya sak senenge lah ibaratnya. Ngewangi sithik-sithik. Iya, di rumah itu iya seperti itu. Karena dia tuh udah ngambil tapi nggak cocok anaknya sendiri TKW-nya sendiri yang mundurkan diri gitu loh, nggak cocok, nggak tahu, padahal dia orangnya baik, cuman emang dia itu kalau marah itu kadang jerit-jerit, teriak-teriak, tapi marahnya itu ke anaknya itu karena anaknya nakal, bandel gitu loh. Iya, karena anak kebutuhan khusus. Jadi memang harus dicoba jabu, digalek nombe-nombe nambah disolawati ben tingkah lakune enggak ekstrim. Kok tahu sampean sebenarnya nggak kebutuhan khusus loh, tapi anaknya emang gimana ya? Loh. Ya Allah, nggak dengerin orang sama sekali, Mas. Bener, Mas. Gini loh, Mbak. Kenapa anak seperti itu? Karena nggak ada kasih sayang dari orang tua. Ditinggali terus. Coba sampean kan ada di situ. Ada nggak mereka merhatiin anaknya? Ada nggak waktunya makan, bangun tidur? Ibunya itu selalu memukulin dia lah. Dipukulin tuh sampai gosong-gosong, Mas, sampai melepuh itu pakai hanger itu. Nah, itu. Saya itu nangis waktu itu, dia tuh dipukulin, terus saya itu rangkul anak saya, kalau mau mukulin, ayo sekalian pukulin aku. Gitu kan. Terus ibunya itu diam. Kan saya selalu melindungi anaknya itu. Nah, makanya jadi karena dia kerja capek, anak-anaknya bandel, pada dasarnya anak enggak bandel. Makanya kalau sampean dengerin aku ngomong, ganti aku ngomong dulu ya. Sampean jangan kan sampean mau nanya nih kan. Ini kan persepsi saya. Artinya begini loh. Sampean balik ngurusi anake, bojone sampean balik ngurusi bapake. Iku wis enak itu. Iya, dia ngomong gini, nanti kalau kamu sewaktu-waktu finish kembali lagi ke sini ya. Lah mungkin pikirannya dia, sekarang saya masih baru 1 bulanan kan di majikan baru. Suamiku disuruh di sana, nanti 2 tahun suami udah boleh pergi kemana, saya ditarik lagi, mungkin seperti itu pikiran dia. Ya saya nggak ngerti pikiran dia sih. Makanya kenapa sampean ngobrol dengan saya untuk mendapatkan perspektif atau pandangan. Itu karena orang lain akan bisa ngelihat gitu loh. Kadang diri kita sendiri ngelihat diri kita sendiri aja bingung dan enggak ngerti. Tapi ketika kita ngobrol dengan orang lain yang bisa melihat situasi, situasi dan keadaan, kita jadi tahu membahas. Oh iya ya. Jadi pada prinsipnya anak itu tidak nakal, tapi karena kurangnya perhatian. Kalau sampean perhatikan terus, tidur sampean gatekno, terus dipukuli misalnya. Nah, wong kewan lho, Mbak. Kewan iku lho gak duwe nalar, gak duwe utek. Iso manut ambek awake dhewe. Apalagi dia dengan didekap, dikasih kasih sayang, terus dinasihatin, gak boleh gini, gak boleh gini. Kalau sampean pergi, bengok anak itu, awake panas. Kalau sampean lihat teman-teman yang dia itu sering nelponin saya loh. Saya udah pindah itu selalu nelponin saya. Terus dibilangin sama ibunya, dia udah pulang ke Indonesia, dia jaga keluarganya seperti itu, padahal saya masih di sini. Sampean ngerti nggak sepupune bojoku, saudara sepupu misanan itu pernah juga ke majikan, ibu sabar, bapak marah sampai arek kecil itu kayak dicekik, kadang disuruh di luar dingin-dingin berdiri. Dengerin saya ngomong dulu, ini bagian pengalaman. Jadi ketika kayak gitu kan kitanya nggak tahan dilihat anak gitu kayak gitu kan. Sedangkan orang Hongkong kayak gitu dalam mendidiknya benar, dia nggak paham, dia nggak ngerti, aku nggak ngerti itu cara mereka. Itu kesempatan kita jadi masuk. Ketika anak itu sudah sama kita, sudah wis sampai gede pun dia akan cari. Dan anak kecil tadi itu jek goleki sepupuku sekarang dibawa ke UK, ke England. Karena pada saat dia itu dimarahin dan dia itu sampean dekap, sampean rangkul, itu ikatan batin ngiket, Mbak. Jadi dia merasa dilindungi. Itu yang nggak akan lupa. Dan anak kecil itu tidak boleh dikasari. Pantesan, betul ya. Pantesan saya itu jaga anak dari tahun 2014 sampai sekarang udah SMA mungkin. Selalu nyari saya. Pertama ketemu udah 4 tahun nggak ketemu. Gini,
Cece, maafkan saya ya, kenapa? Dulu saya sering marahin kamu, mukulin kamu. Dia tuh udah tinggi, besar, ganteng, itu meluk saya, dia itu nangis terisak-isak di pelukan saya itu. Ya karena dia ingat, apa ya Mas, selama saya merawat dia seperti apa, orang tuanya orang tuanya enggak perhatian. Karena maaf ya Mas, anak yang saya jaga itu dia enggak punya telinga Mas. Dia pakai alat, terus udah dioperasi itu 3 kali kan ya kepalanya itu. Terus dia pakai alat itu kan dengernya itu enggak begitu kedengeran ya. Kalau ngomong itu kan enggak jelas seperti itu ya, kayak anak kekurangan gitulah. Dia itu ingat saya itu gimana ke dia. Saya dimanapun kerja itu selalu dicari sama neneknya dia. Sampai sekarang itu masih hubungan Mas, selalu kalau libur itu ditelepon, dicari, kita makan bareng bertiga, jalan-jalan seperti itu ya. Mungkin ya tadi sampean bilang apa ya Mas, ikatan batin, dia itu tahu ngerti kalau kita itu ke dia seperti apa gitu. Ya itulah perbedaan CC Indonesia sama Filipina itu di situ. Makanya sekarang iya, kita kerja pakai hati seperti itu mungkin ya. Oke, sekarang kita balik ke tema. Kalau suaminya sampean oke dan sampean percaya proses dengan kami, ya nggak apa-apa. Kita coba dulu, ya kan? Kita tanya dulu. Nanti agenku bilang sampai berapa. Selama ini kalau kita cuma ngomong, sebenarnya kita itu sebenarnya bayar PT Indonesia cuma 6.000 Hongkong dolar sebenarnya. Di PT maksudnya? Ya, makanya nanti kalau 6.000 misalnya, potongan 6.000 itu kan potongan mana yang ada 6.000? Nggak ada kan? Potongan mesti 6 bulan 2.500-an. Nah, iya, 6 bulan ya, 3 saya bulan. Ngerti, tapi nanti ketika sampean bisa bahasa Kantonis, sampean bisa ngomong sama agentku, sekalian biar dia ngomong juga sama majikannya itu. Jadi biar rundingan. Nah, mungkin kan ngomong sama sampean kalau ngomong sama majikan sama, beda pastinya. Nanti akan disampaikan ke sampean. Iya. Gitu loh, dan berapa potongannya, karena pastinya harus bikin paspor juga. Si PT itu mau memproses kalau paspornya sudah ready. Paspor ready, data komplit. Begini Mas, saya mau tanya. Seandainya kita ngurus paspor sendiri itu kira-kira biayanya berapa ya habisnya? Ya silakan sampean kalau bisa. Enggak lah dipersulit sama mereka. Mau buat apa? Mau bagaimana? Mau seperti apa? Seperti itu. Iya. Berarti benar. Berarti kita buat paspor itu harus kayak yang kolektif itu ya, sama-sama di PT seperti itu ya, sekelompok orang gitu. Ya. Kalau perorangan itu sulit gitu. Makanya dicoba Mbak, biar sampean itu bisa membuktikan. Nek aku wis ngandel, aku itu sampai loro ati sama pejabat imigrasi. Gara-gara ngeterno anak, mau bikin paspor, alasannya jalan-jalan, karena ketemu majikan, majikannya nyuruh, suruh loihang, malah kamu model kayak gini aja jalan-jalan ke Hongkong. Tapi ya semuanya depend officer. Itu di depan mata aku, terus aku ngamuk, aku nyamperin deket, Bu. Sampean itu petugas, pejabat publik. Tapi kok ngomongnya penak udel itu sampai satpam. Satpam sampai misah, melerai di situ. Makanya dari situ aku sakit hati, aku nggak seneng dengan hal yang kayak gitu. Makanya kalau memang bisa bikin sendiri, bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Bagaimana intinya kan kayak gitu. Seperti dan saya kebetulan ini itu ada kan 2. Saya tuh nyuruh suami saya, coba Mas kamu itu ngurus sendiri, jalan sendiri, biar ada pengalaman gitu ngurus paspor gimana, apa persyaratannya seperti itu kan. Boleh suruh. Bentar, sampean dengerin saya sekarang. Jadi jangan dipotong. Nanti kalau dipotong nggak selesai ngomongnya. Oke. Sampean suruh kebanyakan, bikin sendiri. Aku pengen nyamperin istriku, bilang aja gitu. Kalau itu bisa tambah enak, bayarnya nanti murah. Soalnya kalau paspor biasa kan paling 355 lah. Kalau bayar pakai PT kolektif itu dikenakan 1.500.000 lah kan. Coba. Loh, katanya kok lewat PT lebih murah dari perorangan seperti itu, apa benar? Mana yang benar Mas? Ya sampean coba aja, sampean dicas berapa dari PT gitu aja. PT itu ngecasnya kan nggak per pasporan. Ada yang per pasporan. 2 juta 2 sekian sama medical sama apa campur-campur gitu kan. Misalnya 3 item. Makanya sampean coba sendiri. Gitu loh. Tambah pengalaman lagi saya Mas. Oh ya jelas loh. Ngomong sama saya itu kudu banyak isinya. Iya. Gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang sampean, sekarang saya orangnya ada, ya kan. Di YouTube ada.
Saya ditemuin juga bisa. Memproses ya juga punya, ibaratnya. Bisa, ngerti, paham. Iya. Nah, sekarang kan tinggal balik ke dirinya masing-masing. Percaya atau enggak, kan gitu aja tuh. Karena saya nggak nyari. Saya bukan sponsor loh ya. Saya nggak nyari, saya nggak maksa. Oh iya. Iya. Sampai telepon saya. Berkali-kali pun. Dari tadi nggak saya angkat-angkat. Akhirnya ya malam ini. Iya, tahu Saman kan sibuk banyak yang nyari. Iya, makanya saya sebenarnya bikin konten. Sibuk itu nggak kemana-mana, ya bikin konten aja. Gitu loh. Jadi kerjaan saya kan memang bikin konten. Jadi seperti itu Mbak Iya. Kalau memang iya nggak apa-apa. Tinggal saya kondisikan. Agent saya tak siapin. Kalau majikan sampean enek, apa mungkin ditelepon nanti majikan sampean. Terus disampaikan. Angkanya sampai berapa, bagaimana. Nah, nanti sampean agentnya telepon sampean juga. Karena jeneng kan wong Hongkong, bosone kan pastinya basa Kantonis. Nek sampean kan wis iso. Iya. Kalau perlu sampean bisa ketemu sendiri sama dia, oke, tambah enak. Sampean ngomong-ngomongan dhewe sama dia. Bisa? Iya. Kan asik. Bisa. Jadi gitu ceritanya. Ya, jadi kalau bilang buat jaga bapaknya yang pakai kursi roda, jangan jaga anaknya. Nanti nggak masuk akal menurut mereka. Istrinya si Dadai kan kerja sibuk. Nah, suaminya pengen jalan-jalan ke Loyan Yun, pengen berobat, kemudian ke taman, apa semuanya kan pakai kursi roda capek. Ya ini suami saya yang handle. Iya. Ini. Tapi yang jadi masalah istrinya itu kerjanya di rumah loh Mas, cuman di komputer sama di HP seperti itu, nggak kerja kantoran gitu, gimana bisa nggak? Karena mereka itu orang bisnis, saya nggak tahu bisnisnya apa ya gitu. Sudah, nggak usah diperdulikan. Ya sudah, biarkan dia bisnis. Yang penting kan dorong kursi roda untuk jalan kemana-mana itu kan sudah nalar dan logikanya orang imigrasi kan paham, Mbak. Iya. Coba sampean pelan-pelan gunakan logika sama nalar. Sampean ngenengan kira-kira iso enggak ya? Oh iya masuk akal. Saya itu sebenarnya bikin konten. Saya bikin konten itu supaya orang itu punya gambaran. Oh iya. Jadi dalam biar yakin seperti itu. Jadi kalau jaga anaknya itu kan enggak mungkin, kenapa enggak cari perempuan gitu kan. Pasti seperti itu pertanyaan. Ngono loh, Mbak. Jadi kita itu yang logis-logis yang masuk akal aja yang kita bahas. Iya. Bisa dipahami? Iya Mas, bisa. Ya wes, kalau iya nanti coba deh saya tak ngomong, nomornya sampean tak simpen kan? Ya, terus saya juga tak ngasih tahu sama suami itu biar dia itu pelan-pelan ngurus dulu paspornya kalau bisa. Ya jangan pelan-pelan. Enggak usah. Jangan pelan-pelan, langsung saja coba gitu loh, Senin. Iya, jangan pelan. Iya. Itu katanya kemarin udah tanya itu adanya hari Selasa, terus itu dibatasin setiap hari Selasa itu cuma 20 orang seperti itu. Jadinya kan harus ngantri seperti itu. Suruh berangkat pagi. Jadi caranya nanti caranya saya kasih tahu sampean, oke. Ya. Setelah kerja oke, ada visa, coba suaminya bisa nyopir apa enggak. Kalau bisa nyopir, pelan-pelan bikinin SIM. Bisa. Dia bisa nyopir. Dia sudah nyopir itu udah lama banget. Oke, dengerin dulu. Sampean aku ngomong mesti sampean pedot sih. Jadi sampean kulinane dengerin dulu. Ben gak bingung. Iya. Ini kan step berikutnya. Kita bicara step berikutnya. Iya. Nanti kalau minta izin sudah boleh bisa bikin SIM kan enak. Jadi kalau sak wayah-wayah, misalnya dia sudah nggak mau pakai, dia mau naikin level, bayarannya nyetir. Jadi bayarannya sopir kan luwih. Ya seperti itu. Nanti kalau boleh sudah saya ngomong? Sebentar. Nanti kalau bayarannya sudah gede kan sampean bisa pulang, nunggu anake bojone sing kerja di sini. Tapi hati-hati ditotol karo garangan wati. Enggak lah, insya Allah kalau memang aku pulang ya harus pulang bareng seperti itulah. Oke, sip lah. Jadi kayak gitu loh Mbak. Weh, sampean mau tanya apa? Gini, kalau masalah SIM itu kayaknya susah banget lah. Saya kan di sini punya teman laki-laki ya dulu itu 3 orang. Mereka itu mengajukan itu SIM ya, itu ujian untuk mendapatkan SIM itu. Sampai dia itu 7 kali loh, 7 kali 8 kali dia itu gagal terus loh. Orang mana Indonesia?
Iya, orang Indonesia. Dia itu Iya. bisa nyopir 7 kali gagal terus, padahal itu majikan dia loh yang biayain gitu. Dia di sini juga kursus nyetir ya, kursus nyopir itu. Ya wis ngesakno berarti apes dhek gak gelem belajar ngene lho. Oh, seperti itu. Karena kan nyetir mobil di Indo sama di sini beda. Mas lihat di sini kecepatannya kayak gitu. Gak ada yang beda kalau orang mau belajar. Yakin aja lah. Kalau aku gitu sih. Ya nggak tahu kalau sampean. Oh. Kalau aku selalu memandang sesuatu optimis. Iya sih, saya terkadang itu pesimis. Apa iya ya, apa bisa ya, apa mungkin ya, seperti itu loh. Nah, ya wis loh. Sampean jawab sendiri. Nah, aku wongnya optimis dan nggak ingin mematahkan semangat orang. Justru saya akan menyampaikan bahwa yang mana yang harus diperhatikan, titik mana. Ya. Nanti kalau dampaknya apa, ini dampaknya apa, itu dampaknya apa. Saya lebih ke berpikir seperti itu. Nggak berpikir. Oh iya Mas, dulu itu sempat saya itu udah mentok itu mau cari majikan itu, beli majikan gitu, terus hampir 50.000 kan, 40.000, 50.000, terus di sini cari kerjaan sendiri. Tapi saya berpikir lagi, nanti ya masa tiap hari itu senam jantung, kalau kelihatan polisi takut, kalau apa ini takut, ya lama-lama itu belum kerja udah mati duluan. Saya kan mikirnya seperti itu. Terus akhirnya ya alhamdulillah dapat jalan seperti ini, tapi ya nggak tahu nanti gimana prosesnya, itu kan belum dijalanin gitu loh Mas. Kok kendel sampean? Temanku banyak soalnya, temanku di sini yang seperti itu. Ya ada yang paper lah, ada yang overstay lah, ada yang beli majikan lah. Mantap. Ya pokoknya ya macam-macam seperti itu. Cuman kan aku mengambil pelajaran dari mereka itu seperti apa kalau overstay, seperti apa kalau paper, seperti apa kalau mereka beli majikan seperti itu. Ya. Ketoke sampean tuwek wis nang Hongkong. Alhamdulillah tuh Pak. Dari tahun 2000. Asli tuwek temenan makane. 2000 itu saya cek lulus kuliah loh Mbak, sama wis terutukan Hongkong. Oke, seperti itu ya ceritanya. Iya, Mas. Pasti bisa. Makasih banyak ya. Udah segitu aja. Makasih infonya. Oke. Kabar-kabar. Ya, minta doanya juga ya, semoga prosesnya lancar. Ya, nanti kabar-kabar lagi. Ya, makasih ya Mas ya. Oke, yuk, bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, pekerjaan cowok yang benar itu harusnya begini. Kalau mau jadi PRT loh ya. Tapi kalau tenaga profesional ya pasti beda, nggak seperti ini caranya. Ini yang khusus ke jalur PRT. Itu saja, saya mau minum kopi. Keep stay tune in my YouTube channel and see you, bye-bye.